Lis-shaim farhatani, bagi orang yang melaksanakan puasa ada dua kebahagiaan yang akan dia rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma 'aidan lil muslimin wa wahadana bi'idihi ka ummati wahidatin min ghairil umam. ونشكره على كمال إحسانه وهو ذو الجلال والإكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين، أما بعد. فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah sidang salat Idul Fitri yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita di hari yang mulia dan agung ini. Sama-sama kita tundukkan kepala, sujud kepada Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama di bulan Ramadan dan sampai pagi ini adalah amal ibadah yang berterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, serta segenap kaum muslimin dan muslimat mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang salat Idul Fitri yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu terbenam matahari di akhir Ramadan, maka ucapan yang keluar dari mulut kita adalah ucapan takbir, tahmid dan tahlil. Namun yang paling terpenting dari ucapan takbir, tahmid dan tahlil tersebut bukan hanya perkara banyaknya ucapan takbir tersebut,
Tapi yang paling terpenting ialah bagaimana ucapan takbir, tahmid dan tahlil tersebut mampu kita maknai sehingga membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, yang menunjukkan begitu lemah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, dengan ucap takbir ini, mari kita kikis nilai-nilai kesombongan yang mungkin masih tertanam dalam diri kita. Sombong karena jabatan, sombong karena status sosial, sombong karena lain hal dan sebagainya. Karena iblis yang dulunya hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengalahkan ketaatan para malaikat. Karena sifat sombong dalam dirinya, iblis dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr, orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walau sekecil apapun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, momentum hari raya Idul Fitri ini, mari kita muhasabah diri kita. Apakah masih ada nilai-nilai kesombongan di dalam diri kita yang harus segera kita kikis, karena ini berbahaya buat diri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah, sidang salat Idul Fitri yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan baru saja meninggalkan kita. Maka bagi seorang mukmin, paling tidak ada dua perasaan menjadi satu di dalam dirinya. Yang pertama adalah perasaan senang, bahagia, gembira. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, beliau bersabda, lis-shaim farhatani, bagi orang yang melaksanakan puasa ada dua kebahagiaan yang akan dia rasakan. Farhatun inda iftarihi, kebahagiaan ketika dia menyambut hari raya Idul Fitri. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika nanti ia mendapatkan balasan dari puasa yang ia laksanakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Perasaan senang ini juga muncul karena kita baru saja melewati peperangan yang luar biasa. Peperangan melawan hawa nafsu kita. Peperangan melawan segala keinginan kita. Semuanya karena Allah. Di siang hari kita tinggalkan makan dan minum walaupun terik matahari, walaupun haus luar biasa.
Tapi itu bisa kita lakukan karena semua karena Allah. Di malam hari kita sisakan waktu untuk ibadah salat tarawih. Walaupun rasa kantuk yang luar biasa, itu kita lakukan karena Allah. Kita bangkit di sepertiga malam untuk melaksanakan sahur. Bisa kita lakukan semua karena Allah. Dan alhamdulillah kita berhasil melewati Ramadan di tahun ini, yang tentunya salah satu keberhasilan, tanda keberhasilan ibadah Ramadan yang kita lakukan ialah ketika ibadah-ibadah yang kita lakukan selama di bulan Ramadan tetap kita jaga di 11 bulan berikutnya. Jangan sampai kita menjadi hamba yang Ramadaniin, melakukan ibadah ketaatan karena bulan Ramadan. Begitu selesai Ramadan seakan-akan ibadah itu tinggal. Al-Quran yang selama ini kita baca, kita simpan. Maka ini adalah hamba-hamba yang Ramadaniin, beramal ibadah karena bulan Ramadan. Tapi hendaklah kita menjadi hamba yang Rabbaniin, menjadi hamba yang Rabbani, beramal, beribadah karena kita memang butuh dengan ibadah tersebut. Karena setiap ibadah yang kita lakukan tujuannya buat diri kita kebaikannya. Allah berfirman, "Man amila salihan falinafsi." Siapa yang beramal soleh, maka sesungguhnya kebaikan itu ia berikan kepada dirinya sendiri. Artinya Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak butuh dengan sujud kita. Allah tidak butuh dengan zikir kita. Allah tidak butuh dengan bacaan Al-Quran kita. Tapi hakikatnya kita yang butuh dengan semua amal ibadah tersebut. Karena amal ibadah inilah yang nantinya menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u fiha malu wala banun. Harta enggak bisa ngasih manfaat, keturunan enggak bisa ngasih manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat ialah hati yang senantiasa diisi dengan ingat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man asa'a fa'alaiha. Dan ketika kamu berbuat keburukan, berbuat maksiat, kejelekan, maka sesungguhnya keburukan itu kau lakukan terhadap dirimu sendiri. Karena nanti setiap amal ibadah yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian perasaan kedua yang muncul dalam diri kita ialah perasaan sedih. Sedih karena kita harus meninggalkan bulan yang agung, bulan yang mulia. Bahkan Rasulullah dalam sebuah hadis pernah menyatakan, sedih Rasulullah
Kata Rasulullah bersedih. Karena apa? Karena sebentar lagi umat Islam akan ditimpa musibah. Seluruh penduduk langit dan bumi bersedih, dan juga para malaikat. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, musibah apa yang menimpa umat Islam?" Kata Rasulullah, "Zihabu Ramadan." Perginya Ramadan, berlalunya Ramadan adalah musibah buat diri kita. Karena Ramadan itu Allah berikan begitu banyak hikmah kebaikan buat hambanya. Allah bukakan ampunan seluas-luasnya. Amal ibadah kita dilipat gandakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di bulan Ramadan. Maka kata Rasulullah, ketika berlalunya Ramadan, maka seluruh penduduk langit dan bumi beserta malaikat bersedih atas musibah yang kita hadapi. Kesedihan ini juga muncul dalam diri kita karena kita merasa belum maksimal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak waktu yang kita isi dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Masih banyak waktu di bulan-bulan Ramadan malah kita isi dengan dosa dan maksiat. Artinya belum maksimal kita dalam melaksanakan ibadah Ramadan ini. Sementara tidak ada jaminan buat diri kita. Jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir kita. Jangan-jangan inilah hari terakhir kita bertemu dengan Ramadan. Bahkan hari ini saja kita menyaksikan berapa banyak saudara kita, orang tua kita yang dulu masih bersama-sama kita, melaksanakan puasa, berbuka bersama, sahur bersama, berangkat sholat Idul Fitri bersama-sama. Hari ini tidak bersama kita lagi. Berapa banyak saudara kita yang mungkin pada tahun yang lalu masih bersama-sama dengan kita, jiran tetangga kita, sahabat kita, masih bersama-sama dengan kita melaksanakan Idul Fitri dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tinggal menunggu giliran. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Maka apabila sudah datang saat ajal itu tiba, maka tidak ada yang sanggup mempercepatnya atau memperlambatnya. Maka hari ini tugas kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, agar Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sidang salat Idul Fitri yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah riwayat diceritakan satu ketika malaikat Jibril pernah datang kepada Rasulullah
dan meminta kepada Rasulullah untuk mengaminkan doa malaikat Jibril tersebut. Bayangkan, malaikat Jibril yang berdoa, yang mengaminkan Rasulullah. Maka hati-hati kita dengan 3 doa malaikat Jibril tersebut. Yang pertama, doa malaikat Jibril adalah bu'dan liman adraka Ramadana falam yaghfir lahu. Ya Allah, berikanlah kecelakaan bagi hamba yang Allah pertemukan dia dengan bulan Ramadan, akan tetapi dia tidak dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah mengatakan amin. Hadirin jamaah, bulan Ramadan adalah bulan yang Allah bukakan ampunan yang sebesar-besarnya. Puasa yang kita lakukan tujuannya dapat ampunan Allah. Kita menegakkan malam-malam bulan Ramadan tujuannya dapat ampunan Allah. Dan kalaupun kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar, maka tujuan utamanya ialah kita dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, malaikat Jibril seakan-akan ingin mengingatkan kita, begitu banyak dosa maksiat yang kamu lakukan, dan Allah panjangkan umurmu bertemu dengan bulan Ramadan, tapi kau tidak berupaya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kesempatan yang bagaimana lagi kita akan berusaha untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas Rasulullah mengatakan amin. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amal ibadah kita selama di bulan Ramadan adalah amal ibadah yang dengannya Allah ampunkan segala dosa dan kemaksiatan kita, sehingga kita menjadi yang orang-orang yang aidin, kembali kepada kesucian, wal faizin, dan memperoleh kemenangan. Kemudian yang kedua, doa malaikat Jibril adalah bu'dan liman dzakarta indahu falam yusalli alaika. Ya Allah, berikanlah kecelakaan kepada seorang hamba yang ketika nama Nabi Muhammad disebutkan, tapi dia enggan bersolawat kepada dirimu. Maka Rasulullah katakan amin. Hadirin jamaah sidang salat Idul Fitri yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Rasulullah orang yang paling cinta terhadap kita, bahkan mengalahkan kecintaan orang tua terhadap anaknya. Karena yang dipikirkan oleh Rasulullah dalam setiap waktu dan setiap saat adalah umatnya. Bahkan ketika Rasulullah hendak mendapati saat kematiannya, saat wafatnya, yang Rasulullah ingat bukan anak istrinya, bukan sahabat yang bersama berjuang dengannya, tapi yang diingat Rasulullah adalah ummati, ummati, ummati. Yang diingat oleh Rasulullah adalah kita, umatnya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun.
Setiap nabi dan rasul Allah sediakan doa yang paling mustajab buat mereka. Fata'ajjala kulla nabiyyin da'watuhu. Maka semua nabi dan rasul sudah menggunakan doa yang mustajab tersebut. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Maka kata Rasulullah, aku menunda, aku belum gunakan doa itu, kata Rasulullah. Karena doa tersebut nanti aku gunakan kapan? Nanti pada hari kiamat untuk memberikan syafaat bagi umatku. Artinya, setiap waktu yang dilewati Rasulullah, yang ia ingat adalah umatnya, kita umatnya. Maka wajar bagi seorang hamba tergolong orang yang celaka ketika Nabi Muhammad disebutkan, ia enggan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, doa daripada malaikat Jibril tersebut ialah bu'dan, celakalah liman adraka walidayhi, bagi orang yang dipertemukan dia dengan kedua orang tuanya, au ahadihima, atau salah satu keduanya, falam yudkhilhul jannah, tapi itu tidak bisa menjadi jalan yang dengannya mengantarkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang salat Idul Fitri yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita adalah merupakan orang yang paling berjasa buat diri kita. Bahkan jasa kedua orang tua tidak akan ada yang sanggup untuk membalasnya. Bahkan dalam sebuah riwayat, ada seorang pemuda, ia gendong orang tuanya, ia bawa orang tuanya untuk melaksanakan tawaf dengan susah payah. Kemudian dia mengadu kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, aku telah menggendong orang tuaku melaksanakan tawaf 7 kali putaran. Maka apakah itu sudah bisa membalas jasa kedua orang tuaku? Maka kata Ibnu Umar, satu tarikan napas daripada ibumu pun belum sanggup untuk membalas itu semua. Maka oleh karena itu orang tua kita yang memiliki jasa yang begitu hebat dan luar biasa, maka ingat-ingat kembali, kenang-kenang kembali mereka. Kalaulah mereka masih Allah panjangkan umur mereka, masih dipertemukan dengan kita, maka ketahuilah mereka adalah jalan yang dengannya akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi orang tua kita yang mungkin sudah tiada, maka kenang-kenang kembali mereka, ingat-ingat kembali jasa mereka, doakan mereka agar Allah ampunkan dosa mereka, Allah terima amal ibadah mereka, dan Allah tempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim.
wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hamdan syukran lillahi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, pada hari yang mulia dan agung ini ya Allah, kami menengadahkan tangan memohon kepadamu ya Allah. Berikanlah ampunan atas setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan dalam hidup ini ya Allah. Dosa mata kami ya Allah, melihat yang tak pantas ya Allah. Dosa tangan kami ya Allah, yang terkadang kami mengambil hak orang lain ya Allah. Dosa telinga kami ya Allah, yang terkadang mendengarkan sesuatu yang tak pantas untuk kami dengar ya Allah. Khususnya lidah kami ini ya Allah, banyak sekali dosa yang disebabkan oleh lidah kami ini ya Allah. Kami buka aib saudara kami ya Allah, sementara aib kami banyak ya Allah. Kami hina saudara kami ya Allah, sementara diri hamba ini lebih hina ya Allah. Banyak perkataan dusta dan kebohongan yang muncul dari mulut kami ya Allah. Maka kami takut akan balasan ya Allah. Maka di hari yang mulia ini ya Allah, dengan keberkahan ibadah Ramadan yang kami lakukan ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah.
Dan kalau nanti kau panggil kami, ya Allah, matikanlah kami dalam mati husnul khatimah, ya Allah. Mati dalam keadaan taat kepadamu, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan juga dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, ampunkan dosa mereka, ya Allah. Ampunkan dosa mereka, ya Allah. Dosa yang disebabkan terkadang karena membesarkan kami, ya Allah, karena sibuk memenuhi nafkah keluarganya, ia langgar hukum-Mu, ya Allah. Ia tinggalkan ibadah, ya Allah. Ia ambil hak orang lain, ya Allah. Maka ampunkan dosa keduanya, ya Allah. Terima amal ibadah mereka, ya Allah. Dan kalau nanti kau panggil orang tua kami, ya Allah, panggillah dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, sehatkan badan kedua orang tua kami, ya Allah. Panjangkan umur mereka, ya Allah. Jadikan mereka hamba yang taat kepadamu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Dan jadikan kami, ya Allah, anak yang bisa menjadi anak yang soleh dan solehah, yang bisa berbakti kepada kedua orang tua kami, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, bagi orang tua kami, ya Allah, yang sudah tiada, ya Allah, yang sudah meninggalkan kami, ya Allah, yang begitu besar rindu kami terhadap mereka, ya Allah. Rindu memandang wajah mereka, ya Allah. Rindu dengan belayan mereka, ya Allah. Rindu dengan senyum mereka, ya Allah. Rindu pelukan mereka, ya Allah. Namun semua itu tinggal rindu, ya Allah. Kami sudah tidak bisa lagi berbakti, ya Allah, kepada mereka, ya Allah. Namun ini tinggal penyesalan, ya Allah. Maka, ya Allah, hari ini kami hanya bisa bermohon, ya Allah, ampunkan dosa mereka, ya Allah. Ampunkan dosa mereka, ya Allah. Terimalah amal ibadah mereka, ya Allah. Lapangkan kubur mereka, ya Allah. Tenangkan mereka di dalam kuburnya, ya Allah. Dan kelak masukkanlah mereka ke dalam surga-Mu, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa keluarga kami, ya Allah. Dosa anak kami, ya Allah. Dosa istri kami, ya Allah. Dosa suami kami, ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya Allah. Jadikan suami kami suami yang saleh, ya Allah. Bimbing dia, ya Allah, untuk bisa membimbing kami, ya Allah. Jadikan istri kami istri yang salihah, ya Allah, yang taat kepada suami, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Dan jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan salihah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna du'aana wa taqabbal salatana wa siyamana wa qira'atina wa sair a'malina wa tammim taqsirana, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.